Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu afrodul usrati, anggota keluarga. Sebelum kita mulai pelajaran, malah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian buka halaman 72 dan 73 buku paketnya. Kemudian siapkan buku tulis, catatlah hal-hal yang penting. Baik, untuk selanjutnya pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Kita akan belajar kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh, yang artinya ini dan itu. Selanjutnya, ismul isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk yang pertama yaitu hada. Ini untuk kata tunjuk yang dekat. Ini laki-laki. Hada untuk ini laki-laki. Kemudian hadhihi, kata tunjuk dekat. Ini untuk perempuan. Selanjutnya, kata tunjuk dzalika. Dzalika itu untuk kata tunjuk yang jauh, yang artinya itu laki-laki. Kemudian kata tunjuk atau isim isyarah tilka. Tilka artinya itu perempuan, atau kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh untuk perempuan. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu hada, hadhihi, dzalika, dan tilka. Selanjutnya, sebelum kita belajar cara merangkai isim isyarah, maka kita harus paham juga yang namanya ismul mufrad, kata benda tunggal. Kata benda tunggal atau isim mufrad itu dibagi dua. Yang pertama, isim mufrad mudzakkar. Apa itu isim mufrad mudzakkar? Yaitu kata benda yang berbentuk tunggal dan berjenis kelamin laki-laki atau dianggap laki-laki. Isim mufrad atau kata benda tunggal yang kedua yaitu isim mufrad muannas. Apa itu isim mufrad muannas? Yaitu kata benda yang berbentuk tunggal dan berjenis kelamin perempuan atau dianggap perempuan. Biasanya dicirikan dengan tak marbutoh. Jadi tak marbutoh itu berbentuk bunder biasanya di akhir kalimat. Setelah kita paham kata benda, kita lihat contoh. Contoh isim mufrad. Yang pertama isim mufrad mudzakkar. Contohnya Hashimun. Nama orang Hashim, ini untuk laki-laki. Hashim, nama orang untuk laki-laki. Kemudian Fauzan juga nama orang. Fallahun, petani, petani laki-laki. Tilmidun, murid. Karena tidak ada ta'ar marbutohnya, maka ini dinamakan isim mufrad yang mudzakkar, yaitu yang bermakna, yang berarti laki-laki, murid laki-laki. Contoh isim mufrad yang kedua yaitu isim mufrad muannas yang menunjukkan arti perempuan. Yang pertama Fatimatun. Ini nama orang perempuan, Fatimah. Di akhirnya juga ada tak marbutohnya. Yang kedua Faridatun. Artinya Farida. Yang ketiga Fallahatun. Ada taknya menjadi petani perempuan. Tilmidatun. Terakhirnya ada tak marbutohnya, artinya murid perempuan. Setelah kita paham isim mufrad, ada dua tadi, isim mufrad mudzakkar dan isim mufrad muannas. Coba kita akan mempraktekkan cara menggabung isim isyarah dengan isim mufrad. Yang pertama, jika isim mufrad berupa mudzakkar atau laki-laki, isim isyarahnya juga pakai yang laki-laki.
Jika isim mufrad berupa mu'annas atau perempuan, isim isyarahnya juga pakai yang perempuan. Jadi kita harus mencocokkan. Kalau perempuan ya perempuan semua, kalau laki-laki ya laki-laki semua. Ini contohnya. Yang pertama kita mulai dari kanan. Isim isyarah ditambah isim mufrad. Hadza tilmidun. Ini murid. Karena tilmidun ini tidak ada tak marbutohnya, maka dianggap mudzakkar atau laki-laki. Maka isim isyarahnya juga harus menggunakan laki-laki. Hadza. Bukan hadhi, tapi hadza. Ini murid. Kemudian yang kedua, hadhihi tilmidatun. Karena tilmidatun itu ada tak marbutohnya, maka dianggap mu'annas atau perempuan. Maka isim isyarahnya juga menggunakan mu'annas. Ada hadhihi, bukan hada, tapi hadhihi. Ini murid. Selanjutnya, dzalika fallahun. Fallahun ini tidak ada tak marbutohnya, maka dianggap mudzakkar. Maka menggunakan isim isyarah yang mudzakkar juga. Dzalika fallahun, itu petani. Tilka fallahatun. Ini kalau ini ada tak marbutohnya, maka menggunakan isim isyarah yang mu'annas juga. Itu petani. Kalau ini itu sesuatu yang dekat dengan kita, maka menunjukkan atau isim isyarahnya menggunakan ini. Kalau sesuatu itu jauh dari kita, maka isim isyarahnya menggunakan itu atau dzalika tilka. Contoh selanjutnya, hadza Hasyimun. Ini Hashim. Hadhihi Faridatun. Ini Farida. Dzalika Fauzanun. Itu Fauzan. Tilka Fatimatun. Itu Fatimah. Jadi seperti itu untuk menggunakan isim isyarah dan isim mufrad, kita juga harus paham mana yang mu'annas dan mana yang mudzakkar. Selanjutnya, setelah kita paham cara menggabungkan antara isim isyarah dan isim mufrad, kita ketika akan bertanya orang itu profesinya apa, kita bisa menggunakan isim isyarah. Kita bisa menggunakan pola ma ditambah isim isyarah atau man ditambah ismul isyarah seperti contoh berikut. Ma hadza, jawabnya hadza tabibun. Artinya siapa ini? Ini dokter. Nah, ini ma hadza ketika pertanyaannya hadza dan yang ditanya itu dokter. Dokter itu laki-laki, maka menggunakan hadza. Dan jawabannya juga harus menggunakan hadza jika orang tersebut dekat dengan kita. Ma hadza tabibun. Siapa ini? Ini seorang dokter. Kemudian kalau yang ditanya nanti seorang perempuan, dokter perempuan, jadi menggunakan hadhihi. Ma hadhihi. Jawabnya hadhihi tabibatun. Jika nanti yang ditanya seseorang yang jauh, maka menggunakan dzalika atau itu. Dzalika muhandisun. Ma hadzalika, siapa itu? Dzalika muhandisun. Itu arsitek. Ketika yang ditanya seseorang yang jauh dan perempuan, maka menggunakan tilka. Ma tilka, siapa itu? Tilka muhandisun. Itu arsitek perempuan. Kemudian ini juga ini lagi man hadza akhi. Siapa ini? Ini saudaraku. Man hadhihi ukhti. Siapa ini? Ini saudaraku. Jadi seperti itu. Untuk bertanya bisa menggunakan ma atau man yang ditambahkan isim isyarah. Dan kita harus menyesuaikan apabila yang ditanya perempuan, maka juga harus menggunakan isim isyarah perempuan juga atau mu'annas. Jika yang ditanyakan seorang laki-laki, maka isim isyarahnya juga mudzakkar atau
laki-laki. Seperti itu untuk penjelasan isim isyarah dan isim mufrad. Semoga kalian bisa memahami. Kalau belum paham, silakan dibaca ulang lagi. Kemudian, kalau belum paham lagi, bisa ditanyakan kepada Ustadz. Terima kasih. Semoga pelajaran pada hari ini kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.